dari 10 AKL 1 kelompok 6P5. Kami akan menjelaskan tentang situs-situs peninggalan Sunan Kudus dan Sunan Muria yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazira Skaramadoni, nomor absen 23 dari 10 AKL 1. Nama saya Raisya Naur Fatmawati, absen 25 dari kelas 10 AKL 1. Nama saya Natasha Dwi Arianti, absen 22 dari 10 AKL 1. Saya Rosita Natasha, nomor absen 26 dari kelas 10 AKL 1. Saya Putri Indah Iswa, nomor absen 24 dari 10 AKL 1. Kami akan menjelaskan tentang peninggalan Sunan Kudus yang pertama, yaitu Masjid Menara Kudus atau juga dikenal dengan Masjid Al-Aqsa. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu masjid tua yang ada di Pulau Jawa. Masjid tersebut menjadi saksi terjadinya akulturasi kebudayaan Jawa, Islam, Hindu. Masjid yang dibangun oleh Ja'far Shadiq atau lebih dikenal sebagai Sunan Kudus pada tahun 956 Hijriah tersebut berbentuk unik. Bentuk bangunan tersebut seperti candi. Di samping itu terdapat pula batu yang berasal dari Baitul Maqdis atau Al-Quds di Yerusalem, Palestina sebagai prasasti sejarah pembangunan masjid tersebut. Masjid yang pada awalnya bernama Masjid Al-Aqsa ini juga menyimpan cerita menarik. Dalam prosesnya, konon Sunan Kudus membangun masjid tersebut menggunakan batu yang digosok-gosok sampai batu tersebut menjadi lengket. Penjelasan kedua yaitu keris Kyai Cintanika. Keris Kyai Cintanika adalah pusaka yang diperkirakan diciptakan pada era Majapahit akhir. Sedangkan bentuk atau tipe bilah kerisnya adalah dapur penimbal yang memiliki makna kebijaksanaan dan kekuasaan. Sementara pangkat keris Kyai Cintanika adalah was putah yang melambangkan kemakmuran, keselamatan, dan kepasrahan kepada Allah SWT. Keris Kyai Cintanika memiliki kelengkapan diantaranya luk 9, lambe gajah 1, jalen, pajetan, tikel alis, sodokan ngajeng lan wingking, seraweyan lan gleneng duri di ekor keris. Emas yang menempel di gadi keris adalah jenis kintah panji wilis yang merupakan simbol topeng emas untuk wajah keris. Penjelasan ketiga yaitu senjata Trisula. Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq memiliki 2 tombak Trisula sebagai salah satu peninggalannya. Tombak Trisula tersebut dijamas bersama keris Kyai Cintanika di bangunan Tanjung Kompleks Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Trisula merupakan senjata tradisional yang terbentuk tombak bermata 3. Senjata ini memiliki makna filosofis yaitu sebagai representasi dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Trisula juga merupakan senjata Siwa, dewa pemusnah yang merupakan salah satu Tripurti yang disembah oleh umat Hindu. Dalam kepercayaan Yunani dan Romawi, Poseidon atau Neptunus digambarkan selalu membawa Trisula. Trisula juga merupakan senjata yang tertua dan cukup luas penyebarannya di Indonesia. Barang pusaka ini masih terpelihara dengan baik dalam Masjid Menara Kudus. Sampai saat ini pun masih dilakukan upacara jasmana yaitu ritual pemandian atau pembersihan barang pusaka peninggalan Sunan Kudus. Penjelasan keempat yaitu tembang Asmaradana. Tembang Asmaradana berasal dari kata asmara dan dana yang berarti api asmara atau cinta kasih. Tembang ini menceritakan mengenai kisah perjalanan hidup manusia yang telah berada pada tahap saling memadu kasih dengan pasangan hidupnya. Selain itu, tembang ini turut mengisahkan mengenai cinta pada alam semesta dan cinta kepada Tuhan yang merupakan Sang Maha Cipta dan Maha Kuasa. Secara sederhana, tembang Asmaradana memberikan gambaran mengenai kondisi hati atau perasaan yang tengah berbahagia, pilu, dan sedih karena cinta. Secara filosofi, tembang Asmaradana sebagai simbol yang melambangkan perjalanan hidup manusia ketika di dunia dan tengah mengalami perasaan kasmaran yang begitu membara. Selain itu, memberikan tuntunan dalam menentukan pasangan hidup. Penjelasan kelima yaitu tembang Mas Kumambang. Mas Kumambang adalah tembang Macapan yang ke-11 berasal dari 2 kata yaitu mas yang berarti sesuatu yang berharga dan kumambang yang berarti menggambang. Tembang Mas Kumambang menggambarkan awal mulai manusia saat berada dalam alam roh.
kemudian ditanam di rahim seorang ibu. Filosofi waskumambang memiliki makna seorang bayi yang masih mengambang atau bergantung di rahim ibu. Setiap tembang macapat memiliki watak masing-masing. Watak tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam lirik. Keberadaan watak tembang waskumambang digunakan sebagai untuk menyampaikan nasihat yang berupa pesan moral kehidupan. Dengan memaknai tembang tersebut, manusia dapat lebih prihatin dan menjalani kehidupan. Penjelasan keenam yaitu tembang mijil. Tembang mijil merupakan salah satu bagian dari tembang macapat, yakni karya sastra Jawa berbentuk tembang atau puisi. Tembang mijil menggambarkan perjalanan manusia dari hidup hingga kematian di masa mendatang. Kata mijil dalam bahasa Jawa bermakna keluar. Mijil berasal dari kata bahasa Jawa mijil, yang maknanya keluar. Tembang mijil diartikan sebagai anak yang terlahir ke dunia dari rahim ibunya. Karena alasan tersebut, manusia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbakti kepada orang tua. Bayi yang baru lahir dan baru mengenal dunia diberikan wewenang untuk menjalani kehidupan selanjutnya, yang nantinya bayi tersebut akan berkembang menjadi manusia hingga kembali kepadanya dengan agama. Tembang mijil mempunyai watak welas asih, cinta, pengharapan, dan prihatin. Tembang mijil banyak digunakan untuk memberi nasihat, cerita, cinta, dan ajaran kepada manusia untuk tabah menjalani kehidupan. Tembang mijil menceritakan nasihat atau pitutur luhur yang diberikan kepada anak yang baru lahir. Penjelasan yang ketujuh yaitu upacara mitoni. Mitoni adalah upacara peninggalan Sunan Kudus yang berhasil dilukiskan maknanya. Dahulu kala, umat Hindu Buddha menyelenggarakan upacara mitoni dengan menyembah patung dan arca. Berkat jasa Sunan Kudus, ini upacara mitoni yang kita kenal adalah bersyukur kepada Allah atas hadirnya seorang anak. Berikut penjelasan terakhir tentang peninggalan Sunan Kudus yaitu makam Sunan Kudus. Makam Sunan Kudus yang masih berada di satu area dengan Masjid Menara Kudus. Makam tersebut masih menjadi daya tarik umat Islam untuk dikunjungi sebagai bagian dan ziarah kubur Wali Songo. Berikut peninggalan Sunan Muria. Yang pertama yaitu Masjid Sunan Muria. Masjid Sunan Muria adalah masjid peninggalan Sunan Muria, salah satu dari Wali Songo yang terletak di Desa Solo, Kabupaten Kutus, Jawa Tengah. Masjid ini terletak di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid di Atas Awan. Di dalam masjid ini terdapat beberapa benda yang pernah digunakan oleh Sunan Muria semasa hidupnya. Untuk bisa mencapai masjid ini, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 3 km. Masjid ini sudah mengalami perubahan berkali-kali, tetapi beberapa bagiannya masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satu bagian yang dipertahankan yaitu tempat pengimaman. Pengimaman masjid menjorok ke dalam. Hal itu mempunyai makna yaitu bahwa umat Islam harus mementingkan kepentingan akhirat dan kepentingan urusan dunia. Susunan bangunan juga masih sama seperti kondisi asal mulai. Benda lain yang masih dipertahankan yaitu bentuk dari kayu batu, dengan ukiran nasabah dan ayam jantan. Berikut penjelasan yang kedua tentang situs air gentong. Situs air gentong ini berada di dekat kompleks pemakaman Sunan Muria, di mana situs ini biasanya dikunjungi saat para pengunjung sudah selesai berziarah. Air dari situs tersebut dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit aneh yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Gentong terletak sekitar 20 meter di bawah makam Sunan Muria ini masih terawat hingga sekarang. Gentong tersebut berisi air yang berasal dari mata air pegunungan Muria yang senantiasa mengalir sepanjang waktu. Gentong peninggalan masa Syiah Islam Sunan Muria menjadi junjungan para peziarah. Peninggalan Sunan Muria yang ketiga yaitu Parijoto. Parijoto merupakan gua yang mempunyai ukuran sekitar 4 cm. Berwarna merah muda ketika masih mentah dan akan berwarna hitam jika sudah matang, serta mempunyai rasa yang asam. Gua ini mempunyai kandungan gizi yang cukup baik dan cukup untuk ibu yang sedang mengandung. Selain gua ini juga dikatakan
dikatakan sebagai salah satu warisan Sunan Muria. Ibu hamil kerap kali mencari parijoto karena dipercaya bisa memberikan kebaikan untuk bayi yang masih ada di kandungannya. Menjelaskan peninggalan yang keempat Sunan Muria yaitu beduk. Beduk yang terbuat dari kayu jati kuno. Benda lain peninggalan Sunan Muria adalah beduk yang terbuat dari kayu jati kuno. Terdapat pahatan terbentuk ukiran naga dan ayam jantan di atas beduk serta aksara Jawa kuno di bawahnya. Beduk yang tersimpan di masjid tersebut juga masih asli dan masih digunakan untuk ditabuh sebelum azan berkumandang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.